Anak-anak, mohon maaf ini saya rekod ya untuk penilaian, barangkali nanti ada yang kelupaan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat menjalankan ibadah puasa pada pagi hari ini ya. Pada hari ini semoga ibadah puasa kalian semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kalian belajar pada pagi hari ini untuk menyelesaikan tugas itu juga bisa bernilai ibadah gitu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, ini saya persilakan kepada Mas Jalifa untuk share screen ya. Silakan bisa share screen, Mas Jalifa. Masih Datul kok Mas Jalifa ya, masih Datul Rahma. Silakan. Bu Umi, permisi ini untuk grand screen-nya ini nggak bisa, ini khusus host. Oh, oke, saya ini dulu. Uh, Mas Jalifa. Masih Datul kok Mas Jalifa. Nggak bisa diklik juga ya hostnya. Iya, ini bentar nih. Saya masih ngepris ini saya apa? Oke. Nah, ini baru bisa. Mas Diatul. Oke, sudah bisa Mas Diatul. Dicoba masih Datul ya, sudah bisa kayaknya. Halo, Rama Safitri, sudah co-host ini. Silakan di share screen, dicoba. Halo Rama. Silakan Iya, Rama. Bu. Untuk selanjutnya nanti yang kedua ada siapa? Fania ya. Fania disiapkan, dibuka dulu kanvanya. Kalau tidak bisa konfirmasi ke Bu Umi, saya buka dari Bu Umi. Ya, Bu, ini nggak bisa ya, Bu? Tetap tidak bisa? Iya. Oh, tetap tidak bisa. Oke. Coba ini saya aja ya yang share screen ya. Ya, Bu. Oke, sudah kelihatan? Apakah sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Oke, silakan. Silakan ini apa Rahma untuk presentasi ya. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Mazidatul Rahma Syafitri, nomor absen 19. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya produk bioteknologi, yaitu membuat donat dari kentang. Rahma, bisa Sebelumnya saya kameranya dibuka? Bisa dibuka? sudah, Bu. Sudah. Ya, sip.
Diulang lagi apa, Bu? Iya, ya. Baik, terima kasih Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Mazidatul Ramasya Fitri, nomor absen 19 dari kelas 12 D2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya tentang produk bioteknologi. Di sini saya membuat produk yaitu donat dari kentang. Sebelumnya, saya akan menjelaskan isi-isi yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengertian bioteknologi konvensional. Yang kedua ada pembuatan donat kentang. Yang ketiga ada alat bahan. Selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan. Dan yang terakhir ada hasil praktikum. Next, Bu Umi. Yang pertama, pengertian bioteknologi konvensional, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yaitu bioteknologi adalah teknologi yang menyangkut jasa hidup, sementara itu definisi lain yaitu bioteknologi yang umumnya mencakup rekayasa genetik dan biologi molekul yang mendasarinya tidak cuma bergerak seputar manusia. Selain itu, pengertian bioteknologi dalam bahasa Latin yaitu kata bios yang berarti hidup. Tekos yaitu alat dan logos yaitu alat dan logos yaitu ilmu. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengertian dari bioteknologi merupakan ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup baik mikroorganisme maupun makroorganisme untuk menghasilkan dan menghasilkan produk atau jasa bagi kepentingan hidup manusia. Selanjutnya Bu Umi. Kemudian ada alat dan bahan. Yang pertama, ada mangkok kecil yang berjumlah 2. Yang kedua ada gelas, ada sendok, ada whisk atau pengaduk adonan. Kemudian ada baskom, ada mentega 2 ons, ragi atau vermipan, setengah bungkus. Kemudian ada telur 2 butir. Yang selanjutnya ada susu bubuk atau susu bubuk dan kau. Kemudian ada gula 2 sendok makan, dan selanjutnya ada tepung terigu setengah kilo dan kentang 1/4 kilo. Langkah-langkah pembuatan. Yang pertama ada kukus kentang hingga empuk, lalu haluskan dan biarkan dingin. Selain menunggu kentangnya itu tadi dingin, campurkan ragi instan dengan susu dan kau dan ditambahkan air sejumlah 20 ml. Kemudian diamkan selama kurang lebih 10 menit hingga berbusa. Selanjutnya, campurkan tepung terigu, gula pasir, dan kentang yang sudah halus tadi dalam wadah. Kemudian, masukkan kuning telur dan larutan ragi tersebut, lalu aduk rata. Kemudian, uleni adonan tersebut hingga setengah kalis, lalu tambahkan margarin dan garam. Kemudian, uleni adonan tersebut hingga elastis dan kalis selama kurang lebih 10-15 menit. Selanjutnya, tutup adonan dengan kain bersih, diamkan selama 30 menit atau hingga mengembang 2 kali lipat. Kemudian, kempiskan adonan lalu bagi menjadi beberapa bagian, sekitar 40-50 gram per bagian. Kemudian bentuk bulatan dan buat lubang di tengahnya. Lalu diamkan kembali selama kurang lebih 30 menit agar adonan tersebut menjadi mengembang. Kemudian panaskan minyak dengan api sedang, lalu goreng donat hingga kuning keemasan, baik sekali saja agar tidak menyerap banyak minyak. Lalu tiriskan donat tersebut dan biarkan dingin. Setelah itu taburi gula halus atau tambahkan topping sesuai selera, dan donat kentang siap dinikmati. Faktor kegagalan dari hasil praktikum saya, yang pertama itu ada kegagalan pada saat menguleni. Jadi pada saat menguleni, saya itu kurang menguleninya, soalnya terbatas oleh waktu. Kemudian
waktu pada saat menggoreng donat kentang. Nah, kan saya praktik itu hari Minggu malam. Saya bawa ke sekolah itu Senin, seharusnya itu saya bikin itu jam 1 malam sampai subuh, tetapi saya itu bikinnya itu dari Minggu habis maghrib, lalu saya goreng itu jam 3 subuh. Jadi pas dibawa ke sekolah itu donatnya itu agak mengeras. Kemudian yang terakhir ada hasil praktikum. Hasil praktikum donat kentang mengalami beberapa kendala, terutama dalam proses proofing. Adonan tidak mengembang dengan optimal meskipun telah didiamkan sesuai waktu yang ditentukan. Hal ini menyebabkan donat yang dihasilkan memiliki tekstur yang padat dan kurang empuk. Kemungkinan penyebab kegagalan ini merupakan suhu ruang yang kurang hangat atau ragi yang kurang aktif sehingga fermentasi tidak berjalan dengan maksimal. Sekian dari saya. Apakah ada penjelasan dari Bu Umi? Ya, terima kasih untuk Rahma. Tepuk tangan dulu untuk Rahma. Oke, bisa pakai ini ya, apa speaker. Oke. Jadi terima kasih Rama sudah berbagi praktik baiknya ya terkait dengan donat kentang. Nah tadi feedback yang saya berikan tadi Rama mengatakan bahwa ada kegagalan di situ ya. Nah kegagalan ini ke depannya apa yang akan diperbaiki Rahma untuk proyek ini? Misalnya Mungkin lagi. Permisi menjawab Bu Umi, mungkin perbaikan yang saya akan lakukan itu mungkin saya akan melihat faktor kesalahan yang saya lakukan kemarin. Kan saya menguleninya itu kan kurang ya Bu ya. Jadi saya akan menguleni adonan tersebut itu benar-benar hingga donat itu mengembang dengan sempurna Bu. Oh gitu, berarti dari cara menguleninya ya, nguleni itu apa bahasa Iya. Indonesianya? Apa ya Bu? Mengaduk adonan itu sampai benar-benar nggak Kalis. ada bahan, ya sampai benar-benar kalis, nggak ada bahan kayak tepung, kayak kayak kuning telur gitu Bu. Jadi benar-benar menjadi satu. Oh gitu. Baik, terima kasih Ramas. Karena waktunya juga terbatas, ini kita geser ke Fania ya. Fania sudah hadir. Assalamualaikum Fania. Bu, waalaikumsalam Bu. Nah, ini Mas Diatul, saya turunkan dulu. Fania. Nomor absen berapa Fania ini? Kok nggak Saya nampak? 32 Bu. 32. Ini apa? Sik. Ininya apa? Namanya di sini apa? Fania. Oh ini. Fania. Oke, Fania sebetulnya kamu bisa ini apa bisa share screen sendiri. Dicoba Oh, ya. siap Bu, sebentar Bu. Oke, sudah bisa. Sudah bisa mulai ya Pak Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Neza Putri, nomor absen 32. Di sini saya akan mempresentasikan hasil apa yang telah saya buat, yaitu cuka nanas. Fania, apakah Pertama, bisa kameranya cuka dihidupkan? nanas merupakan hasil. Halo Fania. Sudah Bu. Ya Oh, Bu. belum nampak. Ya, bisa, lanjut. Ah, Cuka nanas merupakan hasil fermentasi dari buah nanas yang diolah menjadi larutan asam alami. Saat melalui proses fermentasi, dibantu oleh bakteri Acetobacter aceti yang menciptakan rasa asam dan manis. Bagian yang difermentasi yaitu bisa dari daging buah nanas ataupun kulitnya juga bisa.
Produk ini dapat dilakukan oleh usaha produksi rumahan tanpa menggunakan alat canggih, namun prosesnya membutuhkan relatif lama selama lebih dari 1 minggu agar menciptakan rasa asam dan manis yang sesuai diinginkan. Cuka nanas memiliki kandungan vitamin A dan C, kalsium, fosfor, magnesium, besi, natrium, kalium, dan sukrosa. Manfaat bagi kesehatan yaitu untuk menurunkan berat badan, menjaga kesehatan saluran pencernaan, menjaga kadar gula darah tetap normal, dan mengurangi peradangan. Ini bahan-bahan dan cara pembuatannya. Yang pertama ada bahannya 2 buah nanas matang, 6 sendok makan gula pasir, 500 ml air matang. Alatnya ada toples, pisau, telenan, sendok makan, dan kain tipis. Cara pembuatannya, pertama kita kupas dan potong nanas menjadi potongan kecil. Yang kedua, pisahkan kulit nanas dengan potongan nanas, kemudian cuci hingga bersih. Yang ketiga, masukkan potongan nanas ke dalam wadah. Yang keempat, tambahkan gula dan air ke dalam wadah, aduk hingga gula larut. Yang kelima, tutup wadah dengan kain tipis dan ikat dengan karet gelang. Yang keenam, biarkan campuran ini berfermentasi di tempat gelap selama 1 minggu atau lebih. Selanjutnya, aduk campuran setiap hari agar tidak ada jamur yang hinggap. Setelah fermentasi selesai, saring campuran untuk memisahkan potongan nanas, dan yang terakhir, pindahkan cuka nanas yang sudah disaring ke toples. Ini hasil percobaan. Yang pertama, airnya masih terlihat bening, terus di hari yang kedua kayak masih bening tapi kayak udah ada gelembung-gelembungnya. Terus ini yang ketiga masih banyak gelembung dan ada perubahan pada nanas kayak agak lembek gitu. Terdapat gelembung pada hari keempat. Ini, airnya tidak terlihat jernih karena sudah ada proses fermentasinya dan hari ke-6 sudah bisa dipindahkan ke toples. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Fania sudah presentasi berbagi praktik baiknya untuk membuat cuka ya. Apalagi ini bulan puasa, barangkali teman-temanmu ada yang tertarik untuk belajar dari Fania ya. Oke, kemudian selanjutnya ada siapa yang presentasi ini? Rena. Rena sudah siap Rena? Mau share screen sendiri atau dibantu Bu Umi? Dibantu Bu Umi aja, Bu. Oke, sebentar. Oke. Kameranya dihidupkan ya. Iya, sebentar, Bu. Oke, silakan Rena. Silakan Rena, dimulai. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Maudita Cynthia Putri, nomor absen 25. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan produk bioteknologi roti tawar dari bunga telang.
Yang pertama yaitu ada tujuan. 1. Menganalisis peran ragi dalam pembuatan roti tawar. 2. Mengetahui pengaruh ekstrak air bunga telang pada pembuatan roti tawar. Yang ketiga, menganalisis faktor yang mempengaruhi tekstur roti tawar. Lalu ada hasil yang diharapkan. Yang satu itu memiliki tekstur yang lembut dan tidak bantat. Yang kedua, adonan roti mengembang sempurna yang menandakan proses fermentasi yang optimal. Yang ketiga, hasil roti tawar berbentuk sempurna sesuai dengan loyangnya. Jadi kalau misal loyangnya itu berbentuk persegi panjang, itu hasil roti tawar juga bentuknya persegi panjang. Yang keempat, ada warna alami dari hasil bunga telang yang mengandung antosianin akan terlihat pada hasil visual roti tawar. Yang kelima, menjadi produk inovatif dan dapat ditiru karena tidak hanya memanfaatkan mikroorganisme, tetapi juga memanfaatkan tumbuhan sekitar seperti bunga telang. Apalagi bunga telang itu kaya akan antioksidan. Lalu ada alat dan bahan, yaitu alatnya mixer, loyang ukuran 21 kali 9 kali 6 cm, lalu wadah plastik, sendok, alat penggulung roti, tapi karena saya nggak punya alat penggulung roti, jadi saya menggunakan botol sebagai penggantinya. Lalu ada oven, kompor, bahannya ada 280 gram tepung protein tinggi, ada 130 ml air bunga telang, 11 gram ragi vermipan, 2 sendok makan susu bubuk Denko, 1 butir telur, 25 gram mentega putih, dan 25 gram gula. Untuk langkah-langkahnya, sebelum masuk dalam pembuatan adonan roti tawarnya, kita terlebih dahulu harus mengolah bunga telangnya agar menghasilkan warna. Yang pertama yaitu rebus bunga telang pada 130 ml air mendidih untuk menghasilkan warna alami. Lalu jika udah mengeluarkan warna, itu tuang pada gelas. Lalu siapkan 280 gram tepung terigu protein tinggi. Masukkan 2 sendok makan susu bubuk ke dalam tepung. Masukkan 1 butir telur ke dalam tepung. Tambahkan 25 gram gula. Masukkan 2 sendok teh ragi. Lalu aduk rata menggunakan mixer. Nah, selama mengaduk itu juga tuang sedikit demi sedikit air bunga telang. Aduk lagi hingga warna tercampur rata. Nah, kalau menurut saya itu lebih mending aduknya itu pakai tangan aja, soalnya lebih gampang tercampur. Lalu masukkan 25 gram mentega putih, aduk dengan tangan hingga tercampur rata. Tutup adonan dan tunggu adonan mengembang selama 1,5 jam. Saat adonan sudah mengembang, tepuk adonan berkali-kali, lalu letakkan adonan di atas kertas minyak, gulung adonan dari tengah ke atas, lalu tengah ke bawah, lipat ujung adonan, lalu tekan adonan yang dilipat. Lipat dan tekan lagi adonan ke bagian bawah adonan, gulung hingga bertemu bagian ujung adonan lagi. Gulung bagian ujung adonan hingga tipis agar lebih lengket dengan adonan yang digulung. Rapikan bagian ujungnya, masukkan ke dalam loyang, tunggu hingga 20 menit, baru setelah itu masukkan pada oven dan tunggu beberapa menit. Setelah roti selesai dipanggang, diamkan dulu hingga dingin, lalu iris roti. Hasil dan pembahasan. Dalam pembuatan roti tawar terdapat
penyediaan bahan yang memanfaatkan mikroorganisme, yaitu ragi. Ragi yang dituang pada adonan roti tawar akan memicu proses fermentasi yang terjadi. Proses fermentasi yang terjadi pada roti tawar adalah proses mengubah gula dan karbohidrat dalam adonan menjadi gas CO2 dan alkohol. Gas CO2 ini yang akan membuat adonan roti mengembang atau bisa juga disebut proofing. Nah, ini ada ukuran adonan roti tawar. Jadi proofingnya itu dilakukan 2 kali. Yang proofing pertama itu selama 1 jam 30 menit. Ukuran adonan sebelum proofing itu panjangnya 11 cm dan tingginya 4,5 cm. Waktu setelah proofing itu panjangnya 15,5 cm, tingginya 4,5 cm. Lalu proofing kedua, itu waktu sudah dimasukkan ke loyang, dilakukan selama 20 menit. Sebelum proofing, ukuran adonan roti tawar panjangnya 15,5 cm dan tingginya 4,5 cm. Setelah proofing, panjangnya 17 cm dan tingginya 6 cm. Hasil dari proofing adonan roti tawar ini ternyata kurang optimal karena waktu roti tawarnya sudah jadi itu memiliki tekstur yang bantat. Nah, ini bisa terjadi mungkin karena ada kesalahan pada proofing kedua. Lalu pengaruh bunga telang pada pembuatan roti tawar. Bunga telang ini digunakan sebanyak 40 kuntum dan direbus dengan 130 ml air selama 15 menit. Setelah 15 menit, air panas dengan campuran bunga telang berubah menjadi warna biru tua atau gelap. Tetapi saat airnya sudah dingin dan dituangkan pada adonan roti, warna adonan roti berubah menjadi biru keabu-abuan. Hal ini terjadi kemungkinan dikarenakan pencampuran adonan roti yang berwarna terang dengan air berwarna gelap. Kesimpulannya, bahwa pemanfaatan ragi dan pemanfaatan bunga telang sama-sama berpengaruh pada roti tawar. Pemanfaatan ragi pada pembuatan roti tawar menyebabkan terjadinya proses fermentasi atau yang biasa disebut proofing yang akan menentukan tekstur adonan. Sedangkan ekstrak air bunga telang dalam pembuatan roti tawar dapat digunakan sebagai bahan pengganti pewarna makanan buatan yang lebih sehat. Karena bunga telang sendiri itu mengandung antosianin atau pewarna alami. Ya, sekian. Terima kasih. Sama-sama, Rena. Kita berikan aplaus untuk Rena Maudita Cynthia Putri. Selanjutnya langsung aja ke presenter keempat ya. Iya Bu, saya Cantik Mutiara Hadi. Cantik. Mau share screen sendiri atau dibantu Bu Umi? Cantik. Saya coba dulu ya Bu, barangkali tidak bisa baru dibantu Bu Umi. Saya ubah ke co-host dulu. Iya. Cantik. Oke, sudah. Silakan dicoba. Baik Bu, sebentar ya. Habis Mutiara nanti Aulia ya.
Mutiara masih di mute kah? Mutiara video sama mic-nya masih mati semua. Share screen-nya udah nampak, cuma untuk ininya suara belum muncul. Halo Mutiara, barangkali sudah presentasi, ini belum masuk ya suaranya ya? Bentar, Bu. Loading. Oke. Agak lemot ini HP saya. Sebentar, Bu. Videonya nggak bisa muncul, video wajah kamu. Bu, HP saya agak error kalau share screen. Boleh Bu Umi bantu aja apa? Oke, sampai turunkan Maaf ya. dulu layarnya. Ya, Bu. Layarnya diturunkan dulu. Oke, Bu. Sampun, Bu. Maaf ya, Bu. Agak error tadi saya klik nggak bisa. Ya, nggak apa-apa. Oke, sudah terlihat? Sampun, Bu. Silakan. Iya, Bu. Baik. Layar saya sudah terlihat ya, Bu. Kamera saya, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cantik Mutiara Hadi, nomor absen 8. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum produk bioteknologi konvensional saya, yakni donat bunga telang, dengan judul presentasi pengaruh reaksi enzim mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae terhadap proses pembuatan donat bunga telang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin dari praktikum saya. Yang pertama ada tujuan, lalu hasil yang diharapkan, alat bahan, hasil praktikum, pembahasan, dan kesimpulan. Sebentar, Bu. Loading. Baik, untuk tujuan praktikum ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji pengaruh enzim mikroorganisme ragi terhadap karakteristik donat yang mana meliputi tekstur, ukuran, kelembapan dari proses fermentasi. Lalu mikroorganisme dalam ragi ini memiliki berbagai enzim yang bisa menciptakan suatu perubahan pada hasil akhir. Lalu poin selanjutnya ada hasil yang diharapkan dapat mampu menghasilkan hasil akhir yang berhubungan dengan topik yang saya bahas, yakni karakteristik donat yang meliputi tekstur, ukuran, kelembapan pada donat. Pemberian ragi pada donat bertujuan menghasilkan tekstur yang empuk, ukuran yang sesuai, dan mengembang dengan sempurna, serta kelembapan donat yang sesuai. Baik, untuk alat dan bahan yang diperlukan itu ada wadah, pengaduk, gelas, sendok, alat penggorengan, kain lap, lalu bahannya ada setengah kilo tepung terigu, ada 2 butir telur, lalu ada 2 buah kentang yang sudah dihaluskan, lalu ada seperempat kilogram gula pasir, lalu ada 26 gram susu bubuk, 500 gram margarin, 500 gram gula halus putih, lalu ada bunga telang dan air panas. Untuk cara kerjanya tidak saya tampilkan karena ada di video di Drive Umi, bisa kalian lihat teman-teman. Lalu poin selanjutnya ada tabel hasil praktikum. Ada yang karakteristik pertama ada teksturnya itu menjadi empuk dan lembut. Lalu ukurannya itu berkembang dari yang awalnya 8 cm menjadi 13 cm diameternya. Lalu kelembapannya itu di adonan dalamnya tuh tidak cepat mengering dan tetap lembut. Nah, dari hasil praktikum tadi itu dapat dibahas bagaimana cara ragi bekerja,
dengan cara mengubah gula dalam adonan menjadi gas karbon dioksida dan alkohol selama proses fermentasi. Gas karbon dioksida ini yang menyebabkan adonan mengembang. Pada ragi yang terdapat mikroorganisme yang disebut Saccharomyces cerevisiae itu juga mengandung berbagai enzim, ada enzim protease, lipase, invertase, zimase, dan maltase. Lalu, ragi berperan dalam menjaga kelembapan dalam donat. Proses fermentasi itu akan membantu menjaga kadar air dalam donat. Saat donat digoreng, kelembapan yang terperangkap di dalamnya itu membuat bagian dalam donat tetap lembut dan tidak cepat mengering. Lalu donat yang difermentasi dengan baik akan lebih lembab di dalamnya dibandingkan dengan donat yang tidak menggunakan ragi atau adonan yang tidak difermentasi dengan cukup waktu. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum yang saya lakukan ini yaitu peran mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae dalam ragi sangat berpengaruh. Fermentasi yang dilakukan oleh ragi ini akan menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 yang terperangkap dalam adonan, sehingga menyebabkan adonan mengembang dan membentuk donat yang lebih besar dan ringan. Lalu proses fermentasi yang tepat menghasilkan donat dengan tekstur yang lembut dan kenyal. Lalu gas yang dihasilkan selama fermentasi itu menghasilkan tekstur yang lebih empuk dan tidak padat. Peran enzim ragi seperti protease, lipase, invertase, zimase, dan maltase dalam fermentasi ini mempengaruhi pengembangan tekstur, rasa, dan ukuran donat karena enzim tersebut bekerja untuk memecah bahan-bahan seperti protein, lemak, gula, yang pada akhirnya akan menghasilkan produk adonan yang berkualitas baik dan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Baik, terima kasih Bu Umi dan teman-teman yang sudah mendengarkan, menyimak presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mutiara. Kita berikan aplaus untuk Mutiara. Ya, cuma tadi kalau Terima boleh kasih Wali Bu. kasih feedback ya, untuk fungsi masing-masing enzim itu belum muncul ya Mutiara ya. Nanti didiskusikan dengan teman-temanmu secara mandiri. Iya Bu, itu sudah saya cantumkan di laporan. Oh gitu, tapi tidak ditekan. Kemarin sudah saya kumpulkan di Bu Umi. Oke, terima kasih konfirmasinya ya. Ya Bu, terima kasih Wali. Selanjutnya ada siapa? Habis Mutiara, Iza. Cinta. Iza sudah ada. Sudah. Oke, Iza mau share screen sendiri apa dibantu Bumi? Aulia, Bu. Aulia apa Iza? Aulia. Aulia. Oh iya, Aulia. Loh, Aulia Mutiara sama Cantika Mutiara beda orang ya? Beda, Bu. Oh, gitu. Beda Bu. Saya perasaan Sama Mutiara aja. itu nggak pakai jilbab, tapi kok ini pakai jilbab gitu loh. Dua-duanya pakai jilbab, pakai Bu. Dua-duanya pakai jilbab Bu. Mungkin Mutiara yang Bu Umi maksud anak D1 Bu. Oh iya, betul. Oke, silakan Mutiara mau share screen sendiri apa dibantu Bu Umi Aulia? Dibantu Bu Umi. Bentar ya. Coba. Sudah. Oke, sudah muncul share screen-nya?
Belum, Bu. Bentar. Ini di saya sudah. Yang lain gimana? Sudah muncul belum di layarnya? Belum, Bu. Belum. Ini sudah kalau di saya. Sudah, Bu. Ya. Oke. Silakan Aulia. Kameranya dibuka ya. Iya. Sudah, Bu. Iya, sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mutia Sinta, nomor absen 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh baking soda terhadap roti kukus bunga telang. Untuk isi PPT-nya ada penjelasan, hasil yang diharapkan, alat bahan, langkah-langkah, hasil praktikum, dan kesimpulan. Untuk penjelasan, baking soda dalam adonan roti kukus berfungsi sebagai bahan pengembang pada adonan. Baking soda yang bertemu dengan tepung dan mengembang menunjukkan mikroorganisme secara tidak langsung. Ketika baking soda bereaksi dengan adonan, baking soda akan melepaskan gas karbon dioksida yang akan membentuk gelembung-gelembung di dalam adonan sehingga membuat volume adonan bertambah atau mengembang. Untuk hasil yang diharapkan, yang pertama pengembangan roti kukus yang sempurna. Jadi saya mengharapkan itu roti kukusnya bisa mengembang sempurna dan tidak padat. Yang kedua, inovasi dalam industri pangan. Praktikum ini dapat membuka peluang untuk inovasi dalam pembuatan produk roti kukus. Contohnya, roti kukus yang saya buat dengan menambahkan bunga telang sebagai pewarna alami dan pewarna yang unik, sehingga roti kukus ini berbeda dengan roti kukus yang lainnya. Yang ketiga, keterampilan dalam aplikasi bioteknologi. Saya mengharapkan praktikum ini dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam penerapan bioteknologi tentang bagaimana baking soda mempengaruhi adonan roti kukus. Untuk alat dan bahannya itu ada wadah, tepung, telur, bunga telang, baking soda, vanili, cetakan, sendok, pengaduk, saringan, ovalet, dan gula. Harusnya ada spray tapi lupa difoto. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama siapkan alat dan bahan yang digunakan. Yang kedua, masukkan gula, 1 sendok ovalet, dan telur ke dalam mangkok terlebih dahulu. Lalu aduk hingga berbuih. Yang ketiga, masukkan tepung terigu dan baking soda. Saring tepung sambil diaduk secara perlahan-lahan. Yang keempat, tambahkan setengah sendok teh vanili dan Sprite dan aduk terus hingga adonan tercampur rata. Yang kelima, bagi adonan menjadi 2 bagian. Adonan pertama diberi pewarna dan perasan bunga telang, dan adonan yang kedua tetap berwarna putih. Terus masukkan adonan yang berwarna putih dan taruhlah di cetakan bolu kukus, tapi sebelum kita lapisi dengan cup roti, lalu tambahkan warna ungu atau biru. Siapkan panci untuk mengukus, nyalakan dengan api yang besar. Kukus selama kira-kira 10-15 menit, jangan dibuka-buka. Terus tunggu hingga matang dan mengembang, dan roti pun siap disajikan. Sudah. Untuk hasil praktikumnya, berdasarkan hasil praktikum, pengaruh baking soda terhadap roti kukus bunga telang memberikan pengembangan pada roti kukus. Namun, roti kukus tersebut menghasilkan adonan yang tidak mengembang sempurna karena pengocokan adonan kurang lama, yang membuat bahan kue tidak tercampur merata sehingga menyebabkan roti kukus menjadi padat dan tidak mengembang. Terus saya kan juga pakai bunga telang, itu
Roti kukus juga menggunakan pewarna dari bahan alami berupa ekstrak bunga telang yang menambahkan warna biru keabuan untuk memberikan warna yang unik pada roti kukus. Untuk kesimpulannya, dari hasil proyek ini dapat disimpulkan bahwa penambahan baking soda pada adonan roti sangat mempengaruhi dalam pengembangan roti untuk menghasilkan roti kukus yang mekar dan lembut. Penambahan baking soda pada adonan dapat membuat roti lebih mengembang dan memiliki tekstur yang lebih ringan dan lembut karena gas yang dihasilkan. Namun, jika terlalu banyak, roti bisa memiliki rasa pahit atau terlalu mengembang, sedangkan jika terlalu sedikit hasilnya pengembangan tidak maksimal. Sudah, Bu. Terima kasih Aulia sudah mempresentasikan hasil proyeknya. Perlu saya berikan feedback ya sedikit Aulia ya. Menurut kamu, Aulia diturunkan dulu. Ini tadi yang share screen saya ya. Iya. Jadi Aulia, menurut Aulia, pewarna bunga telang itu lebih menarik mana antara pewarnaan bunga telang dengan pewarna buatan. Nah, pewarna buatan sintetis sekarang itu kan ada yang soft gitu kan, ada yang nggak terlalu tajam warnanya seperti cat itu kan ada. Menurut kamu gimana, Aulia? Kalau menurut saya mending pakai pewarna dari bunga telang karena lebih alami dan lebih sehat. Sedangkan yang buatan itu kan belum tentu sehat ya, Bu. Jadi menurut saya pakai pewarna alami dari bunga telang. Juga warnanya juga bisa menyala gitu atau soft juga bisa. Berarti bisa dibuat tajam, bisa dibuat, itu tergantung jumlah bunga telangnya gitu ya, nggak mempengaruhi rasa tak itu? Tidak, Bu, tidak mempengaruhi rasa, cuma pewarnaan aja. Kalau aslinya bunga telang itu baunya bagaimana? Enggak berbau. Nggak Enggak berbau? ada, tidak. Gitu. Oke, kalau tidak berbahaya mungkin atau tidak mengandung zat-zat yang membahayakan, bunga telang aman ya. Dan memang warna bunga telang itu pengganti warna biru keunguan gitu ya, ungu gitu, pengganti warna ungu seperti itu. Oke, terima kasih Aulia sudah berbagi ya. Selanjutnya saya panggil Iza untuk naik ke atas layar. Iza, mana Iza? Assalamualaikum Iza. Saya belum lihat. Oh, ini Iza Asti Aulia. Oke, dengar suara saya Iza? Oke, masih di mute Iza. Dibuka mic-nya. Oke, sudah dengar suara saya, Sa? Sudah Iza mau share screen sendiri apa dibantu Bu Umi? dibantu aja, Bu. Oke, sebentar ya. Nah, Iza ini kanvanya minta akses. Saya nggak bisa buka Iya. aksesnya. Jadi untuk buka akses itu juga perlu waktu. Nanti Iza setelah Johan ya. Oke, Ya, saya panggil Johan dulu. Johan, Assalamualaikum Johan. Halo. Assalamualaikum Johan. Bisa buka mic-nya, masih ditutup mic-nya, barangkali sudah mendengar, sudah jawab, tapi lupa mic-nya nggak dibuka. Oke. Waalaikumsalam. Johan siap ya? Ya, sudah siap. Kameranya bisa dibuka, Johan? Saya dulu, tak? Oke, sudah. Share screen-nya Bu Umi atau Johan sendiri? Bumi. Bisa saja.
Oke, sudah terlihat, Johan? Sudah terlihat, Le? Halo? Halo, Johan. Sudah terlihat? Ya, Oke, silakan dimulai. bentar Bu nge-lag. Ora, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Johan Adiangga, absen 16. Sini saya akan mempresentasikan tentang bioteknologi konvensional tapi singkong. Berikut daftar isi. Yang pertama tujuan, kedua hal yang diharapkan, ketiga alat dan bahan, keempat prosedur kerja, yang kelima hasil, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Tujuan dari laporan bioteknologi konvensional yang pertama mengidentifikasi mikroorganisme utama yang berperan dalam fermentasi. Yang kedua menguraikan proses pembuatan tape singkong. Yang ketiga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tape singkong. Hasil yang diharapkan menghasilkan tape singkong yang memiliki rasa manis, tekstur lembut, dan aroma khas fermentasi. Yang kedua, fermentasi tape singkong berjalan lancar dengan berituan ragi tape. Yang ketiga, produk tape yang higienis, layak dikonsumsi, dan memiliki daya simpan yang cukup baik. Kemudian ada alat dan bahan. Alat yang pertama yaitu pisau, kukusan, baskom, wadah tertutup, dan daun pisang. Bahannya ada singkong 1 kilo, ragi tape 1 butir. Kemudian prosedur. Yang pertama, kupas kulit singkong, lalu cuci bersih. Yang kedua, potong singkong menjadi ukuran 5-10 cm. Yang ketiga, kukus singkong selama 30 menit hingga singkong menjadi empuk. Yang keempat, angkat lalu tiriskan dan diamkan sampai benar dingin. Kemudian haluskan 1 butir ragi tape lalu taburkan merata ke seluruh permukaan singkong. Yang keenam, pastikan tangan dan wadah dalam keadaan bersih agar fermentasi berjalan dengan baik. Susun singkong dalam wadah yang dibungkus dengan daun pisang dan tutup rapat-rapat wadah. Yang delapan, simpan selama 3 hari untuk fermentasi. Dan yang terakhir, setelah 3 hari, jika sudah empuk, berair, dan memiliki aroma khas, maka tape siap dikonsumsi. Kemudian ada hasil. Yang pertama, tekstur. Bagian luar mulai melunak, bagian tengah masih agak keras. Aroma. Bau khas tape mulai terasa, manis dengan sedikit asam. Rasa. Sudah manis tetapi masih ada sedikit rasa getir. Kadar air bertambah tetapi beberapa bagian masih agak kering. Proses fermentasi, enzim amilase dan maltase dalam ragi mengubah pori menjadi gula sederhana.
pati menjadi gula sederhana. Saccharomyces cerevisiae melakukan fermentasi anaerob, menghasilkan etanol dan asam organik. Lama fermentasi 3 hari. Atau belum optimal, tekstur belum terlalu lembut. Next. Kesimpulannya adalah pembuatan tape singkong dengan bioteknologi konvensional melalui fermentasi 3 hari menghasilkan perubahan pada tekstur, aroma, dan rasa. Mikroorganisme dalam ragi terutama Saccharomyces cerevisiae mengubah pati menjadi gula sederhana, membuat tape manis dengan tekstur masih agak keras. Proses ini dapat dioptimalkan dengan mengatur suhu, kelembapan, kualitas ragi, dan durasi fermentasi. Selain untuk konsumsi, tape juga berpotensi sebagai bahan industri pangan dan bioetanol, menjadikannya produk fermentasi yang bermanfaat secara ekonomi dan edukasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Johan. Jadi, satu pertanyaan aja untuk Johan ya. Johan, hasilnya sebenarnya bagaimana sih donatmu kok Bumi lupa? Bukan donat, Bu, tape. Oh iya, tape. Asam, manis atau Ya. Manis, ada asam-asamnya, Bu. banyak asamnya apa banyak manisnya? Lebih ke asam. Lebih ke asam, berarti tapenya asam. Nah, kira-kira menurut Johan penyebabnya apa itu kok asam jadinya? Harusnya kan manis yang diharapkan. Mungkin waktu mencoba itu pas posisi tapenya banyak ragi, banyak asam. Kebanyakan ragi ya, kebanyakan ragi bisa. Atau dia kontaminasi dengan darah ya. Jadi tape itu kalau pemeramannya dia terkontaminasi atau sering dibukai itu biasanya nggak jadi atau rasanya lebih asam. Nah, yang mau kamu lakukan kalau mau membuat lagi apa? Misalkan mau membuat tape lagi yang enak gitu ya. Itu apa yang akan kamu lakukan? Mengurangi kadar raginya, dikurangi, Bu. Raginya dikurangi karena kelebihan. Terus apa lagi? Tidak sering dibuka tutup Ya. supaya fermentasinya lebih maksimal. Jadi tidak dibuka tutup, kamu penasaran dengan tapemu, akhirnya diintip bolak-balik, akhirnya udara banyak yang masuk. Oke, terima kasih Johan ya, kita berikan tepuk tangan untuk Johan. Selanjutnya kembali ke Iza ya, Iza. Ya, sudah. Sudah dibuka untuk linknya Iza? Sudah saya. Ini saya coba saya buka dulu. Ya, Bu. Masih error, minta akses, tidak minta akses untuk kamu sendiri yang nge-share bisa? Bentar. Nggak bisa. Ini belum bisa muncul. Oke, kamu baca aja kalau gitu, Iza. Kamu bisa buka kan? Bisa. Bisa. Kalau kamu bisa buka,
kamu pakai HP apa pakai laptop ini? Saya pakai HP. Kalau pakai HP, kamu buka kameranya sambil kamera sama itu barengan nggak bisa ya. Kamu baca deh, kamu ini nggak perlu share screen. Ayo silakan Iza. Kameranya dibuka ya. Oke. Silakan Iza dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan produk saya membuat tape singkong. Yang pertama ada definisi. Tape singkong adalah makanan tradisional yang terbuat dari fermentasi singkong menggunakan ragi. Proses fermentasi menghasilkan rasa manis dan warna khas tape disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme, terutama jamur dan bakteri yang mengubah pati menjadi gula dan alkohol. Yang kedua ada alat dan bahan. Alatnya satu, ada pisau untuk mengupas, 2 kukusan atau panci untuk mengukus singkong. Yang ketiga kain bersih atau daun pisang untuk membungkus. Yang keempat wadah, baskom atau toples untuk fermentasi. Bahannya ada singkong segar 500 gram atau lebih sesuai kebutuhan. Yang kedua ada ragi tape 1 atau 2 butir dihancurkan halus. Yang ketiga ada proses fermentasi. Proses fermentasi tape singkong dilakukan dan ragi yang terdapat dalam ragi tape mikroorganisme utama yang berperan dalam fermentasi tape singkong adalah Saccharomyces cerevisiae ragi, mengubah karbohidrat menjadi alkohol dan sedikit asam. Lactobacillus sp, bakteri asam laktat menghasilkan asam laktat yang menerima. Langkah pembuatan tape singkong. 1. Kupas singkong lalu cuci bersih untuk menghilangkan kotoran dan getahnya. Yang kedua, potong singkong sesuai selera, biasanya berbentuk batang atau potongan kecil. Yang ketiga, ada kukus atau rebus singkong hingga matang tetapi tidak terlalu lembek, kurang lebih 30-45 menit. Yang keempat, angkat dan tiriskan. Lalu biarkan dingin pada suhu ruang. Yang kelima, taburkan ragi yang sudah dihaluskan secara merata di atas singkong yang sudah dingin. Yang keenam, susun singkong dalam wadah yang bersih, bisa menggunakan nampan atau dibungkus daun pisang. Yang ketujuh, tutup rapat dengan kain bersih atau daun pisang untuk menciptakan kondisi anaerob. Yang kedelapan, simpan di tempat yang hangat selama 2-3 hari agar proses fermentasi berjalan optimal. Yang ke-9, setelah 2-3 hari, cek hasil fermentasi. Tape yang berhasil akan bertekstur lembut, sedikit berair, dan memiliki aroma khas. Sudah, Bu. Oke. Jadi tapenya hasil endingnya manis atau asam? Bisa. Sedikit asam. Sedikit asam. Tapi dia masih bisa ditoleransi untuk misalkan punya daya jual, begitukah? Iya, sedikit sih. Apa perbaikan yang mau kamu lakukan ketika mau membuat tape lagi? Mengganti tape raginya, Bu. Soalnya waktu itu tape raginya yang bundar warna putih itu. Jadi yang kualitasnya baik. Oke. Jadi mengganti dengan kualitas yang baik lagi ya raginya. Biasanya karena memang tape itu gampang-gampang sulit gitu ya. Tetapi banyak masukan dan perbaikan dari pabrik Fermipannya sendiri, dari raginya sendiri itu bisa jadi raginya itu sudah mendekati expired. Produksinya juga sudah istilahnya lama, atau ragi itu sendiri sudah terkontaminasi sehingga itu bisa menyebabkan rasa pada tapenya itu sendiri. Jadi kalau
membuat tape itu memang benar-benar harus diperhatikan raginya sebagai poin utamanya. Oke, jadi itu aja Iza ya. Terima kasih Iza, kita berikan tepuk tangan untuk Iza secara virtual. Kasih, Bu. Selanjutnya, tadi yang punyanya Mada itu belum belum bisa dibuka. Nah, sekarang saya panggil aja untuk presentasi Zahra. Zahra ada, Zahra? Iya, Bu. Oke, Zahra Bu, siap saya ya? coba itu ya, Bu. Share screen ya. Ya, Oke, ya, itu siap. Bu. Saya coba bagi layar sendiri, Bu. Bentar. Oh, enggak bisa, Ibu. Ini hanya host aja, Ibu. Oh gitu. Tadi teman Ya. bisa saya ini aja dulu, saya ganti ininya, hostnya. Zahra. Oke, silakan bisa Zahra. Ya, Bu. Bentar, Bu. Kami ini sudah videonya dibuka. Iya, iya, bentar, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah share Bentar, screen. Bu. Bentar. Dari Canva-nya masih keluar ya. Zahra. Oke, karena waktunya masih ada, silakan nanti dari teman-temannya Zahra itu bisa bertanya ke Zahra ya, satu pertanyaan aja. Bu, dari Bu Umi aja, Bu. Enggak bisa, ya, Bu. Nggak bisa. Iya. Oke, sudah kelihatan? Bentar, Bu. Belum, Bu. Sudah, Bu. Silakan Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Zetian Putri dari kelas D2 nomor absen 34. Next, Bu. Saya Jadi, saya membuat donat bayam. Yang pertama, definisi. Donat merupakan salah satu makanan ringan yang populer di berbagai kalangan. Biasanya donat dibuat dengan bahan dasar tepung terigu, gula, ragi, mentega, dan telur. Namun dalam upaya menciptakan variasi makanan yang lebih sehat, inovasi dalam pembuatan donat terus berkembang. Salah satu inovasi tersebut adalah donat bayam yang menggabungkan cita rasa lezat donat dengan manfaat kesehatan dari bayam. Bayam atau Spinacia oleracea dikenal sebagai sayuran yang kaya akan zat besi, serat, vitamin A, dan antioksidan. Dengan menambahkan bayam ke dalam adonan donat diharapkan dapat meningkatkan nilai gizi makanan ini tanpa mengurangi rasa nikmatnya. Selain itu, donat bayam juga bisa menjadi solusi bagi orang-orang yang kurang menyukai sayuran, terutama anak-anak, karena bayam dapat dikonsumsi dalam bentuk dan yang lebih menarik. Next.
Yang kedua ada alat dan bahan. Bahannya yang pertama tepung terigu, yang kedua susu bubuk, ketiga ragi, keempat bayam, kelima gula, keenam mentega, ketujuh 1 butir telur sama air dingin. Alatnya ada baskom, sendok, blender, kompor, dan piring. Next, Bu. Cara pembuatan yang pertama campurkan tepung terigu, ragi, gula pasir, dan telur dalam wadah besar. Yang kedua tambahkan bayam yang sudah di blender dan disaring. Yang ketiga masukkan ragi yang sudah aktif. Yang keempat tuang susu sedikit demi sedikit sambil diuleni hingga adonan setengah kalis. Yang kelima tambahkan mentega dan garam lalu uleni hingga adonan elastis dan kalis. Yang keenam, tutup dengan kain bersih dan diamkan selama 45-60 menit hingga adonan mengembang 2 kali lipat. Yang ketujuh, kempiskan adonan lalu bentuk bulat atau gunakan cetakan donat. Yang ke-8, diamkan kembali selama 15 menit agar lebih mengembang. Yang ke-9, panaskan minyak dengan api kecil atau sedang. Yang ke-10, goreng donat hingga kuning keemasan, balik sekali saja agar tidak menyerap terlalu banyak minyak. Yang ke-4 yang ke-11 angkat dan tiriskan. Peran bioteknologi dalam donat bayam fermentasi oleh ragi membantu adonan mengembang dan memberi tekstur lembut. Enzim dalam bayam dapat mempengaruhi proses pengembangan adonan. Peningkatan nilai gizi dengan penambahan serat dan zat besi dari bayam. Hasil dan keunggulan donat bayam. Yang pertama, tekstur lebih lembut dan rasa unik. Yang kedua, kandungan serat lebih tinggi dibanding donat biasa. Yang ketiga, lebih sehat dengan tambahan vitamin dan mineral. Yang kelima, yang keempat, warna hijau alami dari bayam memberikan tampilan menarik. Yang sudah yang terakhir kesimpulan. 1. Donat bayam adalah inovasi pangan sehat yang menggabungkan tekstur lembut donat dengan manfaat gizi dari bayam. Yang kedua, mengandung serat, zat besi, dan vitamin sehingga lebih nutrisi. Yang ketiga, fermentasi dengan ragi membantu proses pengembangan adonan, membuat donat lebih empuk dan berpori. Yang keempat, cocok untuk semua kalangan, terutama anak-anak dan orang-orang yang ingin menikmati tampilan sehat tanpa mengorbankan rasa. Sudah, Bu, terima kasih. Oke, terima kasih sudah berbagi praktik baik. Masih terkait dengan donat, tetapi tadi ada modifikasi memakai bahan sayuran yang tujuannya supaya lebih bergizi gitu ya, Hera ya. Ini ada beberapa temanmu yang ingin bertanya ya, bisa ya? Ya. Oke. Yang pertama ada Indah, silakan Indah dibuka ininya Mbak ya. Dibuka videonya ya. Oke, silakan Indah. Oke, silakan Indah. Pertanyaannya masih di mute. Nah, belum dibuka speakernya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Bumi izin bertanya untuk Zahra. Jadi pertanyaan saya itu, apakah produk bioteknologi konvensional yang digunakan oleh Zahra dengan bahan baku bayam itu memiliki pengaruh rasa ataukah memiliki pengaruh rasa sama tekstur ataukah hanya mengubah warna saja ya? Sudah sekian dari pertanyaan saya, terima kasih. Oke. Silakan dijawab, Zahra. Ya, siapa izin menjawab. Jadi dari bayam itu cuman mengubah warnanya saja, rasanya tetap seperti donat biasanya. Gitu, Bu. Oke, jadi Itu Indah. warnanya tetap, tetapi Ya, tapi ada rasanya rasanya tetap, cuma ada tambahan gizi karena di situ dimasukkan gitu ya. Oke. Kemudian Fania, silakan Fania. Videonya dihidupkan Fania kalau bertanya.
izin bertanya, Zahra. Ya, Saat pembuatan donat bayam, perbandingan tepung sama bayamnya itu berapa agar dapat memiliki rasa donat yang pas dan juga dapat khasiat bayamnya juga. Terima kasih. jadi Bu izin menjawab. Jadi kalau tepungnya itu bisa bisa menggunakan 250 gram, terus bayamnya itu bisa menggunakan 1 ikat. Jadi nanti bisa apa ya, sebanding gitu loh Bu. Jadi Gitu sih Van. nggak satu ikat gitu ya. Iya, Hanya 50 gram tadi. 50 gram ya. iya. Oke, 50 gram itu untuk berapa? Berapa donat? Satu donat. 250 gram Bu. Itu Serem. jadi kemarin jadi berapa ya Bu? Jadi 6 mungkin Bu. Jadi 6 ya. Nah, itu 50. Iya, Oke, jadi iya Bu. terima kasih Zahra, Fania, dan Iya, Ika sudah menanggapi atau bertanya iya, dari presentasi Zahra ya. Oke, iya. sekarang kita geser ke Anggun kayaknya. Ya, Anggun sudah siap, Gun? Sudah, Bu. Oke, mau share screen sendiri atau gimana, Anggun? Dibantu Bu Umi aja, Bu. Oke, saya bantu ya. Bentar. Saya besarkan dulu. Ini yang keluar siapa? Johan masih ada. Kok tinggal 15? Oke, sudah terlihat, Anggun? Belum, Bu. Bentar. Nah, udah. Saya mulai ya, Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Citra Febriani, absen 1. Di sini saya akan membuat bioteknologi pembuatan tape singkong. Yang pertama ada pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah penerapan prinsip-prinsip ilmiah dan rekayasa untuk memanfaatkan organisme hidup atau produknya dalam menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bidang ini mencakup berbagai aplikasi mulai dari pengembangan tanaman, tahan hama, hingga pembuatan vaksin dan obat-obatan. Bioteknologi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan modern, membantu kita menyelesaikan berbagai masalah di bidang pertanian, kesehatan, dan industri. Contoh sederhana dari bioteknologi ini itu adalah fermentasi tape singkong, di mana mikroorganisme seperti bakteri asam laktat dan ragi digunakan untuk mengubah singkong menjadi makanan yang lezat dan bergizi. Yang kedua, ada pengertian tape singkong. Tape singkong adalah tapai yang dibuat dari singkong yang difermentasi. Makanan ini tuh populer di Jawa dan dikenal di seluruh tempat, mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Kemudian, di Jawa Barat dan Banten, tape singkong dikenal sebagai peyem dan dalam bahasa Sunda. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, tape singkong dikenal sebagai kenyas dalam bahasa Jawa. Pembuatan tapai melibatkan umbi singkong sebagai substrat dan ragi tape, yaitu Saccharomyces cerevisiae yang dibalurkan pada umbi yang telah dikupas kulitnya. Pada dasarnya, tape adalah makanan matang yang melalui proses kukus atau rebus.
Yang ketiga ada bahan dan alat. Yang pertama itu ada singkong. Terus yang kedua ada ragi tape. Alatnya itu ada pengukus, tin wol, cobek, sendok, wadah, plastik, sama kertas minyak. Kertas minyaknya ini tuh sebagai pengganti dari, kan biasanya kan tape singkong kan pakai itu apa namanya, daun pisang. Tapi di sini saya membuat tape singkongnya itu dari dibuat apa ya? Maksudnya kayak bahannya itu dari alatnya itu dari kertas minyak, bukan dari daun pisang. Yang keempat ada langkah pembuatan. Pertama, siapkan sendok singkong yang telah dikupas dan dicuci bersih. Siapkan singkong yang telah dikupas dan sudah dicuci bersih. Terus kukus singkong menggunakan api sedang selama 30 menit. Angkat singkong yang sudah matang dan dibiarkan selama 15 menit. Hancurkan ragi tape sekitar 2-3 butir hingga halus. Yang kelima, baluri singkong dengan ragi tape yang telah dihaluskan. Yang keenam, tata singkong yang sudah terbalur ke dalam tin wol yang sudah dilapisi kertas minyak. Yang ketujuh, setelah semuanya tertata, tutup menggunakan kertas minyak lagi dan kemudian tutup rapat menggunakan penutup tin wol. Yang ke-8, simpan di dalam tempat yang tertutup selama 3 hari hingga mendapatkan hasil yang maksimal. Kesimpulannya, pembuatan tape singkong adalah proses fermentasi singkong dengan bantuan ragi untuk menghasilkan makanan yang manis dan sedikit beralkohol. Proses ini melibatkan beberapa tahap utama, yaitu pemilihan singkong yang berkualitas, pengupasan dan pencucian, perebusan atau pengukusan hingga setengah matang, pendinginan, peragian, dan fermentasi selama 2-3 hari dalam wadah yang tertutup. Fermentasi ini mengubah pati dalam singkong menjadi gula dan alkohol, memberikan rasa manis dan tekstur lembut pada tape. Hasil akhirnya dapat dikonsumsi langsung atau diolah lebih lanjut menjadi berbagai makanan dan minuman. Berikut dokumentasinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Barangkali ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih Anggun, berbagi praktik baiknya membuat tape singkong lagi ya. Tentunya beda-beda hasil, walaupun banyak yang membuat tape singkong di kelasmu, mestinya juga ada perbedaan. Nah, nanti Anggun ya bersama teman-temannya yang sama-sama membuat tape singkong, itu coba berdiskusi, saling berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Celsia Aura dari kelas 12D2, nomor absen 10. Bentar ya, saya habis terpental ya. Oke, silakan. Sudah tampak salesnya di layarnya? Slide-nya? Masih loading. Ya. Oke, silakan. Next, Bu. Iya. Ke definisi. Jadi, tape ketan hitam adalah makanan hasil fermentasi dari beras ketan hitam dengan bantuan ragi, sehingga menghasilkan tekstur lembut, rasa manis, serta aroma khas. Proses fermentasi ini juga menghasilkan sedikit alkohol alami yang membuat tape memiliki sensasi hangat saat dikonsumsi. Tape ketan hitam sering disajikan sebagai camilan, campuran dalam minuman es, atau bahan dalam pembuatan kue. Selanjutnya, ada alat dan bahan. Yang pertama, 1/4 beras ketan hitam. Yang kedua, 1 butir ragi tape, air secukupnya, 2 lembar daun pisang, kom, kandang, dan centong. Selanjutnya, ada cara pembuatan. Yang pertama,
Bersihkan beras ketan hitam sampai bersih. Lalu tambahkan air ke dalam baskom yang berisi beras ketan hitam, lalu diamkan selama 1 hari. Setelah 1 hari didiamkan, kukus beras ketan hitam ke dalam panci selama 20 menit. Setelah dikukus, letakkan ketan hitam ke dalam baskom. Selanjutnya, yang kelima, kemudian tambahkan sedikit air agar meresap ke ketan hitamnya sambil diaduk-aduk. Yang keenam, kukus lagi ketan hitam yang sudah meresap tadi ke dalam dandang selama 30 menit. Letakkan ketan hitam yang sudah dikukus di atas daun pisang. Tambahkan 1 butir ragi tape yang sudah dihaluskan, campur secara merata, kemudian letakkan ketan hitam yang sudah dikasih ragi tape ke dalam baskom yang sudah dilapisi daun pisang. Lalu tutup menggunakan daun pisang dan ditimpa mangkok. Diamkan selama 3 hari agar proses fermentasi bakteri bekerja. Selanjutnya, tape ketan hitam siap untuk dihidangkan. Pada proses fermentasi. Proses fermentasi tape ketan hitam terjadi ketika ragi tape menguraikan karbohidrat dalam ketan menjadi gula sederhana, kemudian diubah menjadi alkohol dan asam organik. Mikroorganisme dalam ragi, terutama Saccharomyces cerevisiae dan Amylomyces rossi berperan dalam proses ini. Fermentasi berlangsung dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen pada suhu hangat sekitar 25–30 derajat Celcius selama 2–3 hari. Selama proses ini, ketan menjadi lembut, manis, sedikit berair, dan mengandung sedikit alkohol akibat fermentasi. Selanjutnya ada hasil akhir. Hasil akhir dari fermentasi tape ketan hitam adalah tape yang memiliki tekstur lembut, rasa manis, sedikit asam, dan aroma khas akibat proses fermentasi. Selain itu, fermentasi menghasilkan alkohol, gas atau karbon dioksida, dan enzim yang membantu pemecahan pati menjadi gula sederhana. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, melancarkan pencernaan karena mengandung probiotik. Yang kedua, meningkatkan energi kaya karbohidrat. Yang ketiga, menjaga kesehatan jantung karena mengandung antioksidan. Yang keempat, memperkuat sistem imun. Probiotik membantu daya tahan tubuh. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Celsia sudah berbagi praktik baiknya untuk tape ketan ya. Tape ketan ya. Oke, karena waktunya juga sudah hampir zuhur. Lanjut ke berikutnya. Siapa yang mau ini presentasi? Saya lihat dulu. Ini punya siapa ya? Habis Celsia ini. Ini punyanya siapa? Terakhir di bawahnya Celsia. Ini juga minta akses, tidak bisa. Yang Mada sama Chandra sudah bisa dibuka kah? Mada. Oke. Masih belum bisa dibuka. Oke. Mada sama Chandra ada di sini? Mada? Halo? Tidak ada. Ini apa? Chandra juga nggak ada? Tidak ada. Oke, berarti itu. Berarti yang ini, yang tadi sudah ya, yang Iza ya. Oke, jadi anak-anak semuanya sudah presentasi ya yang ada di sini. Tadi 18 orang, sekarang jadi 14 orang yang ada di Zoom ya. Enggak apa-apa, nanti apa ya Bu Umi, nilai ekspektasi kalian mungkin sedikit bergeser ketika tidak melengkapi tugas ini, karena memang dulu kesepakatan kita tugas terakhir itu diselesaikan pada saat PSAT gitu ya. Nah ini sudah melebihi dan saya sudah memberikan toleransi dan cara supaya kalian bisa presentasi, ternyata nggak bisa hadir, maka
yang belum presentasi nanti coba menghubungi Ibu Umi untuk mendapatkan tugas lain seperti itu. Oke anak-anak, di akhir ini, di akhir sesi ya, mungkin karena sampai sudah mau lulus gitu, sudah mau meninggalkan SMA 2, silakan dibuka semua untuk kameranya kita screenshot ya. Jadi Bu Umi screenshot. Oke, silakan semuanya dibuka dulu sebelum kita akhiri. Oke. Celsia sudah, Johan sudah, Fania sudah. Oke, siapa lagi nih? Rahma belum, Nadia belum, Rena belum. Rahma sudah, Audrey cantik sudah, Audrey sudah, kemudian Rena sudah, ayo Melani, ayo, Aulia, Naswa, Nadia, Zahra. Ayo silakan dibuka dulu untuk kameranya. Kita berfoto di siang hari puasa ini, kita tunjukkan bahwa puasa kita penuh dengan semangat gitu ya. Oke, jadi sebetulnya anak-anak ini bukan libur loh ya, bukan libur sebenarnya. Jadi Bu Umi mengadakan Zoom ini sudah benar banget karena arahan dari Mendikbud bahwa sampai tanggal 5 nanti kita ada kegiatan ini belajar di rumah gitu kan. Nah ini belajarnya udah benar kalian di rumah, saya mau bersamai kalian. Oke. Ayo Zahra, Melani, Nazwa, Nadia, Cantik, Mutiara, silakan dibuka dulu kameranya. Oke, Melani. Naswa nonton Netflix, Bu. Hah? Naswa nonton Netflix. Oh, Netflix. Oke, Melani sama Nadia. Ayo, belum dibuka. Melani sama Nadia. Oke. Nadia sudah, tinggal Melani. Oke. Nadia sudah, Melani. Halo Melani. Ketiduran. Oke. Oke, jadi kita tinggal Melani. Oke, tampak. Saya tunjukkan semangat kalian. Oke, saya screenshot 1, 2, 3. Lagi yang 3 ya. Yang 3 ya lagi, 1 kali lagi. Oke. Sudah, terima kasih anak-anak sudah berbagi praktik baiknya. Bukan hanya kalian yang belajar, tapi Bu Umi juga belajar. Mengajar itu tidak hanya sekedar memberikan, tetapi juga menerima ilmu dari murid-muridnya. Banyak hal refleksinya, banyak hal dari presentasi kalian, proyek bioteknologi kalian yang bisa Bu Umi serap, yang bisa Bu Umi terapkan, dan terima kasih kalian sudah sungguh-sungguh melaksanakan tugas. Suatu saat jika kalian nanti sudah jadi orang sukses, sudah jadi guru, sudah jadi dokter, bahwasanya pasienmu nanti kalau jadi dokter juga adalah murid kalian. Dari pasien itulah kalian belajar. Sehingga tidak ada kesombongan kalau kita sudah merasa bahwa kita itu perlu belajar dari siapapun, kalian jadi apapun, setinggi apapun, kalian tidak akan pernah sombong. Yang mau jadi guru, lebih-lebih jadi guru nanti suatu saat kalian pasti akan belajar dari murid-muridnya. Murid sekarang itu lebih cepat daripada gurunya. Peran guru di sini hanya sebagai fasilitator. Jadi mohon maaf jika selama ini Bu Umi di kelas, Bu Umi ngajarnya kok begitu ya, gitu, nggak ceramah, menerangkan satu persatu seperti itu, karena konsep guru sekarang adalah student center ya, murid adalah sebagai pusat belajar, sehingga guru tugasnya memfasilitasi sebagai fasilitator di kelas, bukan sebagai penjejal ilmu pengetahuan. Nah, disinilah guru kadangkala merasa kalah dengan murid, karena murid lebih pandai, murid lebih inovatif, murid lebih semangat, sehingga hal-hal inilah yang terus saya pupuk dan saya sebarkan ke murid-murid saya bahwa kalian itu sebenarnya lebih pantas dari jadi guru gitu ya, jadi guru apapun profesimu gitu ya.
Sekali lagi saya ingatkan ke anak-anak, apapun profesi kalian, siapapun di bawah kalian nanti itu adalah murid kalian dan guru kalian. Dokter berguru dari pasiennya. Kemudian jaksa berguru dari terdakwa. Jadi semua kita pelajari. Hal-hal yang tidak menyenangkan tidak harus kita alami, tapi bisa kita pelajari dari orang lain. Mungkin yang membuat donat itu tidak merasakan bagaimana merasakan rasanya gagal di percobaan tape kok jadi asem gitu ya. Bagaimana perasaan kecewanya ketika percobaan kita harus tidak kurang sesuai dengan ekspektasi. Nah, belajar dari kegagalan temanmu inilah yang ingin saya inginkan dari kalian. Kegagalan bukan harus dari diri sendiri, tapi bisa dipelajari dari orang lain tanpa merendahkan orang lain. Ya, jadi itu aja anak-anak untuk pertemuan belajar dari rumah hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kalian tidak ada yang ngersulo atau sambat karena berpuasa ya. Jadi karena ini adalah momen belajar dari rumah, kita sudah menggugurkan kewajiban untuk di 2. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, kalian belajar enggak di rumah? Belajar, ini buktinya ada screenshot kita belajar dengan Bu Umi untuk materi bioteknologi. Oke, demikian anak-anak ya, karena di rumah saya di masjid sebelah sudah azan, saya akhiri dulu. Semoga puasanya lancar hari ini. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.